Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi dalam resensi buku. Buku ini sangat menarik ya, buku Dinar dan Dirham untuk mata uang. Kenapa ini dimunculkan? Karena untuk mensikapi adanya inflasi-inflasi yang tak kunjung berhenti ya. Buku ini ditulis tahun 2007 ya. Yang agak lama tapi sekarang malah justru semakin aktual. Kenapa? Kalau buku ini ditulis dulu sirkulasi moneter masih berupa uang kertas. Sekarang masih uang kertas tapi sirkulasinya sudah lewat online. Nah, maka kalau lewat online sebenarnya bisa dinar dan dirham dikembalikan lagi karena sudah tidak berupa fisik. Cukup dititipkan di bank, kemudian sirkulasinya lewat online sehingga bisa lebih fleksibel, tapi nilainya tidak fluktuatif, nilainya menjadi konstan. Nah, maka kembali ke dinar dan dirham menjadi aktual ketika teknologinya sudah menjadi pas di dalam pengembalian dinar dan dirham ini. Jadi ini alternatif supaya inflasi itu tidak terjadi terus ya. Karena apa? Ya kenapa kok kembali pada dinar dan dirham? Ya intinya adalah supaya nilai mata uang adalah stabil. Jadi kalau mata uang sih apa saja boleh ya. Tapi kalau kita lihat nilai mata uang itu ada yang stabil, ada yang tidak, itu karena tidak terjadi penjagaan tentang sirkulasinya maupun jumlah uang yang beredar. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kembali kepada dinar dan dirham ini menjanjikan untuk stabil karena terbukti harga emas dan perak sampai saat ini itu masih stabil walaupun eksplorasi emas, eksplorasi perak di mana-mana terjadi, tapi ternyata nilainya tetap lebih stabil dibanding uang kertas atau fiat money. Ya itu yang menjadi pemikiran kenapa kembali kepada dinar dan dirham. Walaupun kalau menurut saya pribadi tidak harus kembali dinar dan dirham, tapi kembali kepada emas dan perak. Masalah penamaan boleh dinar, boleh dirham, boleh apa saja, tapi standarnya standar emas dan perak. Kenapa emas dan perak? Karena ketika volume emas naik, harga emas turun, maka perak ini menjadi penyeimbangnya. Ketika emas naik, perak turun, maka emas menjadi penyeimbangnya. Begitu seterusnya. Jadi emas dan perak. Kalau dulu dinamakan dinar dan dirham. Dan dinar dan dirham ini kalau dalam sejarahnya ya tidak melulu dari Arab ya atau dari Islam ya, tapi memang beberapa negara menggunakan emas dan perak. Baik, buku ini ditulis oleh Muhaimin Iqbal. Yang kami bacakan di dalamnya adalah berisi tentang perjalanan uang dari waktu ke waktu. Hakim yang adil bernama dinar dan dirham. Islam dan sistem moneter, Islam dan sistem ekonomi, teori kuantitas uang, ya solusi untuk meninggalkan fraction self banking, roda-roda ekonomi Islam yang akan berputar bersama dinar dan dirham, tahapan implementasi dinar dan dirham, dan itu menjadi bagian dari usaha kita ya. Walaupun uang beredar tetap uang kertas, tapi jaminan emas misalnya berlaku ya bisa menjamin menjamin
stabilitas moneternya. Nah, itu. Karena dalam sejarah uang ini memang sangat memprihatinkan ya. Jadi inflasi pernah terjadi 650% kita tahun 60 sampai 65. Ini kan kasihan masyarakat bawah yang tidak punya uang. Uang kecil aja tidak punya, apalagi terjadi inflasi, maka uang menjadi sangat berat untuk kita oleh. Bahkan punya uang pun tidak laku. Wah, itu. Tahun 90-an, 97, ya itu juga terjadi inflasi besar, sehingga menjadikan masyarakat miskin baru yang dulunya mendapatkan 70.000 per bulan cukup untuk konsumsi menjadi tidak cukup, harus 2 kali lipatnya 140.000. Dan sekarang juga inflasi yang terstruktur, inflasi kayaknya tersengaja ya terus terjadi, sehingga nilai dolar kita menjadi 1 dolar sama dengan berapa? 1.000 ya, 1 sama dengan sekian puluh ribu, 900.000 sampai menjadi berapa sekarang. Nah, ini kan menunjukkan bahwa uang kita semakin lama semakin turun. Yang kemarin saya katakan, dulu uang terbesar itu 100 perak, menjadi 1.000 perak, menjadi 2.000 perak, menjadi 5.000, menjadi 10.000, menjadi 20.000, menjadi 50.000, sampai sekarang menjadi 100.000. Itu kan artinya nambah nol terus. Nah, tidak efisien dalam hal penggunaan digital marketing, terlalu banyak membuat nol. Akhirnya sekarang dibuat nolnya 3K, nah, itu berarti dikurangi 3 nolnya. Di masyarakat kampung justru sudah terjadi sunring. Misalnya kambing seharga 3 juta itu dikatakan berapa kambingnya? 3.000. Berapa ini harganya? 2.000. Nah, itu ribu itu artinya juta. Nah, itu malah masyarakat desa malah lebih dahulu membuat sunring di antara mereka sendiri. Jadi sudah tidak menggunakan 3 nol di belakangnya. Itu artinya masyarakat desa malah lebih cerdas. Ya, sudah menghilangkan nol dengan sendirinya, walaupun pemerintah belum mengumumkan terjadinya penghilangan 3 nol, tapi orang desa malah justru sudah penghilangan angka nol. Ya, itu artinya bahwa nilai uang dan nilai nominal sudah sangat berbeda. Misalnya teori kuantitas uang, ini juga aneh. Aneh dalam arti prakteknya ya. Dalam arti teorinya memang masih berlaku ya, MV sama dengan P Q ya, M kali V sama dengan P kali Q. M itu jumlah uang yang beredar, V itu adalah percepatan perputarannya, P harga barang, dan Q kuantitas barang. Nah, ini kalau P sama dengan MV per Q, Q-nya padahal setiap saat bertambah, produksi bertambah ya. Jumlah uang katakanlah konstan, mestinya harganya semakin menurun karena jumlah barang yang beredar bertambah. Tapi kok harga semakin naik? Nah, ini kecurigaan kita adalah tambahan jumlah uang yang beredar. Tambahan jumlah uang beredar itu bisa mencetak uang baru, itu, atau velocity of money, peredarannya semakin bertambah berkali lipat. Nah, itu sehingga P naik terus, harga naik terus. Kalau masa kecil dulu uang terkecil saya itu ya Rp1 itu uang terkecil. Sekarang berapa kali lipat kalau uang terkecil sekarang 1.000, bahkan 1.000 sudah jarang sekali menemukan uang terkecil 1.000. Uang terkecil 2.000 lah. Sekarang kan berarti kalau umur saya 50 tahun, ini 2.000 bagi 50, berarti tiap tahun menjadi kenaikan berapa kali lipat itu. Kalau dulu masa kecil
uang terkecil adalah Rp1, sekarang uang terkecil Rp1.000 kan, berarti dalam 50 tahun terjadi 1000 kali lipat kenaikan harga itu. Nah, walaupun harga itu ya sebenarnya tidak mempengaruhi apa-apa, hanya nilai uangnya menjadi banyak nol gitu. Maka kalau kita lihat nilai kita itu nilai yang terlalu banyak nol. Karena kalau ditukarkan kepada barang atau jasa kan sama saja. Dengan nol yang banyak, dengan nol yang kecil sama saja. Tapi kalau kita kembali kepada emas dan dirham, artinya stabilitas keuangan menjadi lebih stabil. Ini yang ditawarkan oleh Muhaimin Iqbal di dalam penulisan buku Dinar dan Dirham ini. Nah, maka perekonomian bisa berjalan dengan baik apabila terjadi stabilitas harga. Nah, kalau terjadi harga-harga yang semakin naik, nah ini kan masyarakat bawah untuk mengejar kepemilikan sesuatu, uang baru disimpan sekian waktu, harga sudah naik, uang ditabung sekian waktu, harga sudah naik. Maka uang ini karena tabungan masyarakat kecil ini lambat, lebih cepat kenaikan harga sehingga tidak terbeli terus. Nah, gitu. Baik, terima kasih resensi buku hari ini sehingga menjadi tercerahkan untuk menjadi ekonomi yang lebih baik. Nasruminallah wa Assalamualaikum.